saat ini tidak bosan-bosannya kita mengeksplor hal-hal yang menarik, sangat langka, sangat unik, dan membuat kita selalu penasaran. Dan kita saat ini bersama Pak Subur, Bu Pak Mia. Nah ini Pak, kita sangat penasaran dengan latar belakangnya ditemukan sendang di pedalaman hutan ini Pak. Ceritanya mungkin seperti apa? Ada pengalaman mistis mungkin dari Pak Subur? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara yang memang semuanya wilayah ada sang penguasa. Seluruh Nusantara dan dimanapun berada itu ada yang menguasai. Nah di sini karena kita awalnya mengelola pendakian puncak Bekasi, kita banyak ritualan untuk menemui sosok leluhur kami atau nenek moyang Yang ada di pedalaman yang ada di ini, dalam Pak, ya. hutan ini. Akhirnya karena kita sering musyawarah, ini kata kita manusia kasar, di sini saya ditunjukkan tempat ini. Ini tempat ini adalah sendang Srigate. Nah, ini banyak medis yang kita temukan. Banyak unsur-unsur mistis dan magis di lokasi ini. Betul. Latar belakang nama Sri Gading itu mungkin ada pengalaman mistis tertentu Pak Subur. Iya, karena gini, dia dua saudara, Sri Gading ini berduaan untuk menguasai bumi ini. Dan ini banyak kebutuhan manusiawi yang bermacam-macam permintaan. Iya betul. Nah, akhirnya kalau bisa untuk kesucian, bisa untuk minta kesembuhan, bisa untuk mandi atau istilahnya wudhu atau Sesuci, bersuci, membersihkan, membersihkan diri untuk menghadap sang ilahi supaya diridhoi Allah permintaannya. Dan yang singkat lagi anehnya yaitu bisa katakan kata tidak asing lagi adalah kata-kata pesugihan. Oh, berarti sebagian besar masyarakat ketika datang ke lokasi ini identik dengan ritual pesugihan, Pak ya. Ritual pesugihan seperti apa sebenarnya yang ada di lokasi ini, Pak? Nah, gini, kalau sesuai dengan permintaan orang tersebut, Iya. kalau dia minta pesugihan, dia menemui dua putri dan Iya. ritualan membawa peralatan yang apa adanya termasuk bunga-bunga, dan dia mau nggak istilahnya nikahi dia, termasuk kalau mau nikah dengan dia dikabulkan permintaannya untuk pesugihan tadi. Sosok seperti apa, Pak, yang harus kemudian dinikahi tersebut, Pak? Kalau kita ritualan, kita sama-sama manusiawi begini. Kalau dia itu reinkarnasi, dia adalah sosok Nyai Bloro atau ular yang besar kepala manusia. Oh, ternyata penghuni di sini itu Nyai Blorong. Yang ternyata itu merupakan syarat pesugihan. Jika seseorang yang datang ke sini niatnya pesugihan harus kawin dengan sosok ular berkepala manusia Blorong tersebut, Pak ya. Iya. Nah, mungkin kita bisa ditunjukkan, Pak ya, tempat Nyai Blorong tersebut di mana gitu ya, Pak. Ya, monggo Pak Subur ya. Bloronya keren kan? Iya. Sangat dingin sekali airnya, Pak ini, Pak ya. Memang ini ada istilahnya air tawar. Oh, air tawar. Ya, ada bisa atau ada apa? Bisa tawar untuk mandi sini, bisa untuk awet muda, untuk itu bisa mandi di telaga ini. Oh, termasuk pengobatan, Pak Iya, ya. iya. Dipercaya minum atau mandi di telaga Iya. ini bisa awet muda, termasuk untuk pengobatan, Pak Iya. ya. Termasuk bisa pelarisan, melancarkan usaha juga, Pak. Iya, ya? iya. Ada sebagian yang percaya seperti itu. Ya, Pak, ya. kan sekarang itu ada ketergantungan permintaan. Coba Pak kita Ya, relokasi kita yang, lanjutkan. yang paling mistis dan paling magis teman-teman ya. Cukup angker Pak ya. Cukup angker teman-teman. Kita sudah mulai, kita sudah mulai di sini lagi. Dan ini kondisinya sangat dingin sekali. Jadi sangat dalam kalau kita masuk ke ini namanya gasing itu kan runcuk gini ya. Iya. Kita kalau masuk ke leher gini. Oh, ini dalamnya seleher. Iya, ini mulus gini.
kita kalau masuk di dalam Jadi kalau ritual persugihan itu harus telanjang masuk ke dalam sini. iya Dan itu dipercaya harus kawin dengan Nyai Blorong iya di dalam air sini Pak ya. iya iya. Luar biasa sekali. Pak Syukur katanya ya kita juga mendengar Pak Syukur juga sering mengantarkan banyak tamu yang datang ke sini untuk melakukan ritual persugihan tersebut. Dari mana saja Pak tamunya itu Pak? Kadang-kadang namanya manusia Iya. bisa menutupi aibnya. Betul betul. Tetapi kita saling menghormati saja mas. Iya betul. Ya banyak dari wilayah-wilayah kota atau wilayah kota. Tetapi ya namanya itu adalah sebuah aibnya manusia. Kita saling menghormati. Yang penting tidak merugikan wilayah dan masyarakat ini dan tempat ini tetap tegak. Iya dari pelestariannya ya. Ya. Tidak merusak. Tidak merusak, ketemu saling menghormati. Saling menghormati dan sebagainya itu ya. Jadi teman-teman kondisinya seperti ini dan airnya selalu ada Pak ya. Iya. Sumber mata air ini Pak ya. Ini nggak bisa habis karena ini bulan 8. Inilah ini kalau musim-musim hujan malah besar. Ya. Ini jadi air yang tak pernah surut. Jadi kita istilahnya langgeng. Gila untuk sampai akhir alam pun ya masih mengalir. Sebenarnya lokasi ini kalau bagi tamu ya yang mengunjungi Pak Syukur atau ingin diantarkan Pak Syukur ke lokasi ini, tepatnya lokasi ini di mana Pak tepatnya itu jika netizen ingin tahu? Kalau di sini kita untuk menata sebenarnya di batu dua ini dan waktu-waktunya adalah waktu tertentu. Termasuk satu bulan satu Syuro atau bulan-bulan purnama. Ini paling magis gitu ya? Ya. Jadi kita tidak bisa setiap hari kita punya permintaan kita datang tidak bisa. Kita ambil waktunya. Waktu-waktu tertentu Iya, saja iya. keberadaan Nyai Blorong ini atau keberadaan ular berkepala manusia itu pada hari-hari tertentu, satu Syuro atau puncak bulan purnama. Dan itu Pak Syukur juga mau malam-malam hari itu mengantarkan tamu ke sini Pak ya? Ya, kalau saya masih diberi Tuhan itu sehat walafiat atau kita bisa, kenapa tidak? Karena kita juga menghormati. Satu, sebagai tamu adalah kita wajib menghormati. Dua, kita siap mengantarkan dan tidak merugikan wilayah kita. Jadi kita tetap kalau kita tidak ada ukur, kita siap. Namanya manusia kan tidak tentu mas. Iya. Karena ada kebutuhan, ada keberatan lain-lainnya. Gitu mas. Atau ukur rampai semacam apa saja yang perlu disiapkan dari rumah, syarat-syarat kemudian ritual itu mungkin ada sesuatu yang perlu dan harus dibawa itu Pak misalnya. Memang banyak. Kalau orang Jawa mengatakan di situ adalah ada warna tujuh bunga, termasuk warna tujuh bunga. Bunga tujuh rupa. Ya, tujuh rupa bunga. Oke. Bisa istilahnya taman, adat istiadat dari nenek moyang begitu. Oke Pak, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat Pak. Biasanya ritual pesugihan itu identik dengan tumbal, mahar, atau kemudian yang semacamnya Pak. Kalau di lokasi ini, apakah juga siluman ular berkepala manusia tersebut meminta tumbal Pak? Sebetulnya sih iya, namanya kita itu saling kerjasama. Tetapi di sini istilah tumbal itu ya hanya mau nggak menikahi Nyai Blorong atau putrinya yang ada di sini. Oh, itu aja Pak ya? Iya, Jadi jadi harus, termasuk tumbal tersebut. jadi syarat tumbal tersebut adalah cuma mengawini Iya. siluman ular Nyai Blorong atau putrinya, Iya. pribadi tersebut Pak ya? Iya. Luar biasa sekali. Ini adalah salah satu fakta dan realita yang ada di tengah masyarakat kita Pak ya. Nah ini Pak, mungkin hal-hal seperti ini gitu Pak, dimana kemudian sebuah kondisi sosial masyarakat terutama terhimpit ekonomi gitu ya. Nah itu kemudian setelah berhasil kaya gitu Pak ya, apakah harus terus menerus atau mungkin diteruskan oleh putra-putranya Pak? Atau kalau tidak kawin dengan siluman ular tersebut tidak berhasil kaya lagi Pak? Iya ya. Kalau generasinya tidak melanjutkan, Iya. dia istilahnya tarik kembali. Tarik ulur kembali. Tarik ulur kembali. Ya, kekayaan tadi termasuk istilah kontraknya habis. Oh kontraknya habis. Ya,
Itu termasuk ya kekayaan-kekayaan dia kembali dengan ke alam baiknya. Menjadi jatuh miskin kembali jika tidak datang ke sini Atau melanjutkan ritual mengawini Iya. Nyai Jurong atau ular berkepala manusia tersebut ya. Iya. Jadi luar biasa Pak, mungkin ini salah satu fenomena ganjil atau suatu kondisi pengalaman mistis yang ada di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Dan ini sesuatu yang sangat langka dan ini memang sebutan baru ya, terutama generasi milenial. Namun tidak bisa dipungkiri ini adalah fakta dan realita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Sukur. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.